Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bumi Tauhid Indonesia. Dan ini adalah segmen baru dari Bumi Tauhid, yaitu namanya Muslim Core. Jadi Muslim Core ini pengennya saya sih sama tim produser itu ngelihat fenomena-fenomena yang lagi viral di masyarakat atau mungkin lagi trending di sosial media. Tapi saya pengen ngelihat dari sudut pandang Muslim gitu. Jadi sudut pandang Islam. Makanya saya kedatangan Bung, bukan Bung ya, Bang Reza. Bang Reza. Salam kenal semuanya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman yang sering lihat konten-konten di Instagram, mungkin sesekali pernah dapat videonya Bang Reza nih di sini. Nah, Bang Reza, apa kabar? Yo, alhamdulillah sehat. Jangan lupa follow Rizali Harisman ya. Nah, itu dia. Nah, Bang Reza, ini kan tadi saya coba sampein ya inti acara terkait si Muslim Core ini. Saya tuh pengen lihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat zaman sekarang. Itu kan kita tahu banyak yang tidak terjadi zaman dulu gitu. Nah ini tuh Pak, saya tuh pengen lihat sudut pandang Islam tuh menilai fenomena itu gimana gitu. Kalau sekarang kan banyak ya reaction terhadap fenomena-fenomena yang sekarang terwakilkan ke dalam konten-konten viral. Dan sekarang sudah banyak sebenarnya kan akun-akun YouTube atau kreator-kreator yang menanggapi, menilai tentang sesuatu yang viral. Tapi memang minim sekali sih bagaimana kemudian Islam melihat fenomena-fenomena itu gitu. Kan seringkali value-nya lain gitu, menilai fenomena itu menggunakan value kebebasan, betul. Melihat itu menggunakan value humanisme. Betul. Nah, jarang yang kemudian menanggapi konten-konten viral itu menggunakan perspektif Islam. Nah ini juga saya juga pengen pengen kayak ngasih mungkin sedikit edukasi ya kalau dari ke teman-teman semua. Karena selama ini kita tuh sering banget terjebak sama yang namanya standar TikTok, gitu. Betul. Standar IG, standar sosial media lah pokoknya kayak gitu. Kadang-kadang itu yang bikin kehidupan tuh jadi makin sulit. Gitu. Asli. Jadi saya tuh pengen kayak ngajak teman-teman nih standar Islam tuh kayak gimana sih dalam menyikapi fenomena-fenomena yang lagi viral di media sosial gitu. Karena ya tadi itu banyak orang-orang yang akhirnya stres sendiri sama standar-standar orang lain gitu. Karena standar orang lain kan beda-beda gitu Bang Reza. Betul. Nah, ini supaya mungkin nggak terlalu lama ya, Bang. Siap. Kita coba secara teknisnya kita bakal ngelihat atau nonton video-video yang ditampilin sama tim produksi, tim kreatif. Nanti kita coba komentarin mungkin dari sudut pandang Islamnya gimana, atau mungkin sisi lucunya, atau hal-hal yang bisa kita komentarin dari hal yang lain. Gitu. Oke, baik. Oke, bisa langsung aja. Wah, di Bandung ini ya. Luar biasa. Ini saya sebagai pejuang nafkah juga. Masya Allah, ya. Kadang-kadang kita tuh kan selalu selalu pengen nyari lebih dalam urusan dunia gitu. Betul. Terutama kalau misalnya kita punya motivasi nyari rezeki untuk istri, untuk anak kita atau untuk keluarga yang lain. Nah sebenarnya di Islam sendiri tuh ada nggak sih batasan-batasan terkait mencari nafkah tuh kayak gimana sih? Saya bisa prediksi ya, itu di komen tuh ada 1.000 lebih tuh ya, ribuan lah ya komen. Sekarang kayaknya udah lebih banyak lagi nih. Itu nggak sedikit pasti komen-komennya kan bully juga tuh. Udah dibilangin jangan ikut. Wah, Masya Allah. Jadi seringkali ini jadi bahan lelucon ya. Tapi saya ingin nilai yang pertama dari perspektif laki-laki ya. Saya laki-laki, saya seorang suami, saya seorang ayah. Laki-laki itu mahkotanya itu ada pada tanggung jawab. Ya. Jadi laki-laki ketika dia mendapatkan penghormatan dari istrinya, rasa cinta dari istri dan anaknya, laki-laki itu bagi dia sejahat apapun dunia dia akan hadapi itu. Kita bisa lihat ya si bapak yang membawa es batu ya sampai menumpuk di motor, padahal kan ini dari sisi standar keselamatan pasti bakal bermasalah, membahayakan. Dan juga kalau ada polisi pun ini kayaknya bakal ditilang nih ya. Tapi kita lihat dari perspektif seorang suami ya, seorang bapak yang dia siap berjuang, rela untuk melakukan apapun, berkorban untuk apapun, yang penting dia bisa membahagiakan istri dan anaknya. Dia bakal melakukan apapun. Walaupun dihujat netizen. Walaupun dihujat netizen.
ya. Dia nggak akan peduli dengan itu semua. Dia fokusnya hanya satu, bahwa ini adalah yang dia bisa lakukan untuk orang-orang tercintanya. Itu dari perspektif laki-laki ya. Okay. Makanya laki-laki itu ya, meskipun dia kadang-kadang berkelimangan harta, dia berkelimangan kemewahan dunia, tapi dia nggak dapat rasa hormat dari anak dan istrinya. Nggak dapat rasa hormat dari anak, rasa cinta dari istri dan anaknya. Dia akan menghadapi bahkan pekerjaan yang simpel pun, pekerjaan yang gampang pun akan terasa menjadi sulit untuk dia hadapi. Karena di situ letaknya laki-laki itu. Tapi itu memang secara fitrah gitu ya? Fitrahnya laki-laki begitu. Ya, laki-laki seperti itu. Maka dari itu ini penting ya, bahwa suasana rumah ya, ketika suami pergi dari rumah lalu kemudian istrinya mencium tangannya, itu kan sunnah ya. Istrinya mencium tangan itu kan bentuk penghormatan ya sang istri kepada suaminya. Lalu anaknya, ya Abi ya, hati-hati di jalan, didoakan. Itu Masya Allah, booster energi yang luar biasa untuk seorang suami. Maka istri ya. maka sekejam apapun nanti dunia yang dia hadapi, semuanya akan ringan, semuanya akan sederhana, akan dihadapi dengan dada membusung ya. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari perspektif pekerjaan ya, bekerja. Orang banyak bekerja mengorbankan apapun untuk bisa mendapatkan goalnya. Bagaimana sih Islam memandang tentang pekerjaan? Istilahnya hustle culture nih kalau. Ya, sekarang itu ada istilah hustle culture ya. Bahkan di kita itu ada istilah kerja mati-matian, berhenti ketika tipes. Wah. Tanya nggak tipes, nggak culture, gitu. Itu nggak bisa kita sebut, memang belum bisa kita sebut itu benar atau enggak, itu salah atau enggak, belum bisa betul. Sih. Karena setiap orang punya tuntutan yang berbeda-beda ya. Ada betul. Orang yang punya tuntutan luar biasa, misalkan dia harus menutup utang orang tuanya, dia harus menutup kebutuhan biaya kuliahnya, sampai jam kerja yang dia sudah kerjakan di kantor itu tidak mencukupi. Sehingga beres jam itu, dia harus menyelesaikan pekerjaan lain atau mengambil pekerjaan-pekerjaan freelance lainnya gitu. Ini kan luar biasa, dan ini biasa ya di kalangan Gen Z itu sudah umum gitu. Semuanya itu insya Allah akan menjadi berkah. Yang pertama tentu jika pekerjaannya jelas pekerjaan yang halal, ya, pekerjaan yang jelas dihalalkan dalam Islam dari sisi muamalah, ya, barangnya yang dijual atau barangnya atau jasanya yang dia tawarkan jelas adalah barang dan jasa yang dihalalkan. Karena kemudian kalau pun kemudian ini untuk kebutuhan menafkahi orang tua atau istri anak, tapi kemudian barang atau jasanya dalam perkara yang diharamkan, maka semuanya akan menjadi haram. Ya, jadi itu yang harus menjadi pegangan seorang muslim ketika bekerja. Ya, sekalipun dia harus jadi hustle culture tadi, ya. Yang kedua, bahwa ada seorang muslim, ada kewajiban seorang muslim ketika dia bekerja, ada waktu-waktu yang sudah kemudian terikat bagi seorang muslim. Salah satunya itu adalah tentang waktu sholat. Itu yang nggak boleh disepelekan, ya, bahwa ketika masuk waktu sholat, ya mungkin kalau memang dia harus tetap ada pekerjaan yang tetap harus diselesaikan, ya mungkin bisa sholatnya disesuaikan gitu. Yang penting dia tetap melaksanakan sholat. Nah, yang jadi bahaya sekarang itu, katakanlah pekerjaannya halal, jasa yang dia tawarkan itu halal, tapi ketika dia bekerja, nabrak waktu sholat, nabrak waktu yang diwajibkan untuk sholat. Ini kan akhirnya bukan lagi halal dari sisi barang dan jasanya, tapi kemudian keharaman dari sisi dia meninggalkan kewajiban sholatnya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi saya salut betul ya kepada Akang ini, ya, yang membawa es batu sedemikian rupa sampai menuntut menumpuk di motornya, yang meskipun ini bisa jadi akan sangat berbahaya di jalan, tapi begitulah seorang laki-laki. Tapi kalau misalnya dia tuh gini, dia sengaja numpuk es biar nggak bolak-balik, supaya uang bensinnya dikasih kantornya. Bisa dia itu di mana? Itu ngakalin, ya. Ya, itu tadi saya katakan bahwa kita akan mengusahakan berbagai macam cara, ya, bahkan ngakal tadi supaya kemudian bisa jadi ada tambahan buat uang bensin. Kita tidak pernah tahu latar belakang. Betul, ya, ada tambahan untuk uang bensin, atau ada sesuatu yang bisa dihemat supaya dia pulang bisa beli es krim untuk anaknya. Kan bisa seperti itu. Asalkan jangan sampai ada perkara yang mendekati manipulasi. Misalkan ongkirnya atau ongkosnya sekian dimanipulasi dengan diakalin membawa barang sekian, itu jangan sampai. Kejujuran itu adalah bagian dari integritas, dan integritas dalam kehidupan muamalah adalah perkara yang paling penting. Nah, teman-teman yang masih ngehujat di komen, dengerin tuh.
kita nggak pernah tahu tuh latar belakang abang ini bawa S tuh gimana gitu ya. Dan yang kita bisa ambil pelajaran tadi sih, saya Bang, yang pertama masalah apa ya, rasa hormat. Betul. Yang laki-laki butuhkan dari istrinya atau keluarganya kayak gitu. Terus terkait pekerjaan yang halal dan haram. Kalau misalnya Anda kerja keras banting tulang tapi sebagai peracik alkohol itu percuma. Ya intinya gitu sih Bang ya. Saya juga. Oh ya, ada satu lagi. Jadi pesan untuk para pekerja keras ya. Saya teringat bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang dihormati, dimuliakan. Bahkan para sahabat itu memperebutkan bekas kumur-kumurnya Nabi. Ya begitu hormatnya para sahabat kepada Nabi. Sampai dapat sehelai rambutnya Nabi dia simpan. Sampai mendapatkan sisa kuku bekas dipotong dari Nabi itu dia simpan. Masya Allah. Tapi bayangkan manusia semulia ini pernah suatu ketika ketemu dengan seseorang yang dia pandai besi. Riwayat yang lain dia katakan adalah seorang kuli. Tangannya itu kapalan. Ya, sampai ada yang mengatakan bahwa istrinya pun seperti enggan untuk disentuh oleh suaminya yang tangannya sampai kapalan itu. Rusak tangannya karena seorang pandai besi ya. Terus kemudian Nabi datang kepada laki-laki, terus kemudian dicium tangannya oleh Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi bilang bahwa ini adalah tangan yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Masya Allah. Dan juga saya pernah diingatkan oleh guru saya ketika saya pernah kelelahan ya dalam bekerja. Kata guru saya itu ada perkara atau ada dosa-dosa yang itu nggak bisa loh dihapus dengan sholatmu, dihapus dengan umrohmu, dihapus dengan hajimu. Itu ada dosa-dosa tertentu yang nggak bisa dihapus dengan itu. Tapi dosa itu bisa dihapus dengan kepayahanmu ketika kamu bekerja. Ini... Coba sepowerful itu ketika laki-laki itu bekerja dan dia betul-betul kepayahan. Ini ternyata ada dosa yang tamparan buat saya sebagai Gen Z sih. Itu. Buat teman-teman yang tenggo kalau pulang. Ini sayang banget nih kalau ditinggalin justru. Itu sih. Itu tambahannya, Bang Erik. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke video boleh. Bang Reza. Ayo, gas. Video berikutnya. Kita tonton dulu. Oke. Nah, ini Pak Reza, ini ceritanya kan katanya gitu. Anaknya di sekolah Islam aja, biar pergaulannya terjaga, nggak toksik, bebas dari bullying. Kita tahu ini konten-konten satir lah, kayak biar. Karena banyak banget kasus yang mengatasnamakan sekolah-sekolah Islam yang di Indonesia terutama itu dimanfaatin sama oknum-oknum tertentu. Ini gimana pandangan? Yang pertama saya ingin tegaskan dulu ya bahwa pendidikan itu adalah tugas orang tua, bukan tugas sekolah. Jadi sekolah itu adalah fasilitas yang disediakan. Kan kalau dalam Islam ya, sekolah itu adalah fasilitas yang disediakan negara ya untuk membantu orang tua dalam membentuk generasi. Betul. Tapi pendidikan itu tidak pernah bergeser kewajiban siapa, tetap kewajiban orang tuanya. Karena sekarang ada kesan begini, anak saya udah disekolahin di sekolah misalkan, saya udah bayar di sekolah, tapi kok anak saya malah jadi jadi nakal, misalkan, jadi preman atau jadi usil atau tukang malak atau lain sebagainya. Nah seolah-olah setelah kita membayar dan memasukkan anak kita ke sekolah dengan biaya tertentu, beban tanggung jawab pendidikan itu seperti bergeser, udah bukan lagi beban orang tua tapi beban sekolah. Nah ini salah ya, 100% salah. Sebab apa? Kewajiban pendidikan tetap ada pada orang tuanya meskipun anak itu disekolahkan. Nah itu yang pertama ya, yang harus digarisbawahi. Yang kedua, sekolah itu adalah interaksi sosial anak-anak ya di sekolah. Dan harus kita ketahui bahwa sekolah itu secara secara biaya pasti mahal. Nggak ada sekolah yang murah. Ya. Kalaupun ada sekolah gratis, bukan sekolahnya murah atau sekolahnya gratis, bukan. Tapi kebutuhan biayanya dihandle oleh pihak tertentu. Ya, misalkan misalkan kayak di Brunei Darussalam, pendidikan itu digratiskan total. Apakah sekolahnya murahan? Tidak, sekolahnya levelnya pasti di atas Indonesia. Tapi beban biayanya tidak dibebankan kepada orang tua, melainkan langsung oleh negara, oleh pemerintah. Brunei. Betul, Brunei Darussalam. Begitupun di Mesir. Dan begitu pun di banyak negara-negara yang memiliki kepedulian khusus kepada pendidikan kecuali Indonesia. Makanya ketika jangankan pendidikan, hakim
300%. Biaya menteri minta 5 triliun, gue kasih 10 triliun ya. MBG langsung cair. Kopdes langsung cair, tapi ketika guru duitnya nggak ada. Karena bocor di mana-mana. Ini kan prioritas berarti. Gambaran bahwa memang negara tidak memprioritaskan. Ya mohon maaf ini kritikan publik ya. Betul. Bahwa negara tidak memprioritaskan pendidikan dan itu terbukti dari statement-statementnya. Ya. Jadi pendidikan itu pasti mahal. Nah sekarang yang jadi persoalan ketika pendidikan itu diprivatisasi, ya. Pada akhirnya nih ya, pendidikan yang mahal tadi, ya, sehingga kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang bagus, otomatis harus menyediakan kos yang besar. Betul. Nah itulah yang menjadi banyak orang-orang Islam, kaum Muslim itu punya inisiatif. Yuk kita bikin sekolah yang sekolahnya bisa terhindar dari bully. Yuk kita bikin sekolah yang sekolahnya concern di hafalan Quran. Yuk kita bikin sekolah yang sekolahnya itu concern di pembentukan karakter. Yuk kita bikin sekolah yang sekolahnya itu fokus atau concern di entrepreneurship. Nah, itu kan inisiatif-inisiatif dari orang-orang yang memang resah. Anak saya kalau nggak disekolahkan di sekolah yang sesuai dengan value saya khawatir anak saya jadi terkotori atau terpengaruh oleh suasana sosial yang keruh atau yang nggak bagus kan gitu jadinya gitu. Jadi mungkin yang dimaksud oleh ibu itu mendingan dimasukin ke sekolah Islam ya mungkin karena di sekolah Islam kebanyakan itu sekolah yang biayanya memang mahal ya maka kemudian sekolah itu dia siap untuk meng-hire gurunya dengan gaji yang layak, gurunya pun dengan kualifikasi yang terbaik, fasilitasnya pun pasti menggunakan fasilitas yang terbaik, yang ujung-ujungnya biayanya pun pasti nggak murah ya biayanya mahal. Maka umumnya biaya yang mahal itu kontrol terhadap anak-anaknya lebih ketat. Umumnya sekolah yang biayanya mahal pasti punya fasilitas-fasilitas yang itu bisa mengantisipasi segala macam bentuk penyimpangan perilaku yang itu bisa jadi kemudian ya menjadi toksik sebagaimana yang tadi disampaikan sama ibu tadi ya. Jadi keberadaannya begitu kondisinya gitu. Sementara di sekolah-sekolah yang umum apalagi yang gratis ya. Ini kan proses kalau rekrut siswa atau mendaftar siswa itu kan ada proses apa itu? Penyaringan filter, ya, penyaring filter ya. Mungkin bisa jadi ada anak-anak yang komitmen di pendidikan dan orang tuanya punya komitmen yang bagus di pendidikan, tapi kan ada juga yang orang tuanya kurang komitmen. Misalkan orang tuanya sibuk kerja, ya udah yang penting anaknya sekolah lah. Nah, belum lagi kemudian ada orang tua yang punya persoalan luka asuhan masa lalu ya, yang dia kemudian juga terapkan ke anak-anaknya. Akhirnya ada orang tua yang melakukan kekerasan ke anak, orang tua yang suka ngomong kasar ke anak, yang otomatis anaknya akan membawa itu nanti ke sekolah. Yang itu mungkin bisa jadi disebut sebagai toksik. Nah, itu yang biasanya ada di sekolah-sekolah yang saya mau tanya satu hal Bang Reza terkait kan di videonya ini bahkan kita kalau misalnya kita lihat komentar-komentar dari netizennya ini kan ada yang bilang justru mereka tidak mau menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang berbasis Islam karena ya tadi itu banyak oknum-oknum memanfaatkan itulah. Nah menurut Bang Reza sendiri ini gimana nih dalam sudut pandang Islam gitu memahami perilaku para oknum ini memanfaatkan justru nama agama itu untuk memanfaatkan. Jadi begini kan dimensi sosial ketika dimasukkan ke dalam ranah bisnis, pasti akan jadi masalah. Itu udah pasti. Kan kita lihat, misalkan pendidikan dan kesehatan, contohnya Kang Erik. Dua-duanya ini adalah dimensi sosial yang harusnya kemudian menjadi fasilitas hak masyarakat. Tapi ketika negara kemudian mempersilahkan untuk ada swastanisasi, maka akan bergeser itu otomatis. Pendidikan dan juga kesehatan menjadi ranah bisnis. Ketika sudah menjadi ranah bisnis, akhirnya ada kepentingan, ada orientasi. Orientasinya apa? Profit, pasti bisnis, ya. Maka kemudian ketika pendidikan dan kesehatan yang tadi latar belakangnya harusnya orientasinya adalah sosial menjadi bisnis, maka pendidikan dan kesehatan itu menjadi eksklusif untuk orang-orang yang di zaman kapitalisme ini pasti yang berduit aja tuh. Nah, maka kemudian ini yang menjadi sebab kenapa muncul banyak penyimpangan gitu. Jadi ini yang jadi persoalan ketika dibisniskan pendidikan itu. Terkait dengan pendidikan itu juga
kalau dikatakan bahwa sekolah di sekolah Islam supaya terhindar dari toksik, sebenarnya enggak juga gitu. Banyak sekolah-sekolah Islam juga tetap masih ada pembulian, tetap masih juga ada toksik. Itu tetap masih ada, tidak terhindarkan gitu. Cuma memang persoalannya dominannya memang sepertinya sekolah-sekolah Islam yang biayanya tinggi dan gurunya pun biasanya sekelas dibatasi maksimal 20. Begitupun ada 2 guru per kelas. Ada guru pengajar, ada guru pendamping, kan biasanya begitu. Itu kan kontrolnya lebih ketat dan juga lebih terkontrol gitu aktivitas siswa. Beda dengan sekolah yang gratis atau sekolah subsidi, misalkan satu guru mendampingi 50 siswa. Gimana itu guru ngontrol sebanyak itu gitu. Maka ya itu tadi, ada anak-anak yang latar belakang di rumahnya nggak beres, ada anak-anak yang mungkin di rumahnya bagus, akhirnya kemudian tercampur, akhirnya jadi toksik tadi. Gitu. Makanya tadi saya bilang kecenderungan sekolah yang mahal atau sekolah yang Islami ini mungkin bisa lebih terjaga karena itu tadi ya, fasilitas-fasilitas itu akhirnya ada cost-nya dan cost itu harus dibayar. Oke, dan begitu. Balik lagi ya tadi, kewajiban pendidikan itu bukan cuma kewajiban guru, tapi yang utamanya itu dari itu basicnya sih orang tua. Jadi mau semahal apapun sekolah yang Anda bayar, kalau Anda tidak mengurus anak Anda di rumah sendiri, hasilnya akan wadidaw. Jadi percuma lah gitu. Betul. Karena ada juga yang bilang kalau nggak salah tuh ya, ibu itu adalah madrasah pertama. Madrasatul ula. Ya, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi tanggung jawab ibu dan orang tua lah secara orang tua. gitu. Oke, Bang Reza, kita lanjut ke video ketiga. Kita nonton. Wah, menarik nih. Apa nih? Oh, iya. Itu kenapa ya? Untung nggak ketabrak ya? Saya malu sih nontonnya. Nah, kalau misalnya saya coba perhatiin ya Bang, kalau bisa kita lihat kolom-kolom komentarnya, ini katanya ada indikasi dua kemungkinan. Yang pertama, ibunya ini ya mohon maaf ODGJ. Yang kedua adalah sengaja lah manipulasi gitu. Pengen, kalau misalnya kita tahu banyak fenomena-fenomena orang yang sengaja ketabrak untuk cari simpati. Betul. Untuk cari keuntungan pribadi gitu. Nah ini kalau Bang Reza ngeliat video ini gimana? Ya. Kalau lihat komennya tuh usil banget ya. 2 kemungkinan, 4 kemungkinan, 72 kemungkinan. Kalau tadi kemungkinan yang pertama bahwa yang bersangkutan itu adalah ODGJ, clear ya. Ada masalah. Bahwa ya ODGJ di luar kendali kita itu. Di luar kendali kita. Ya. Tapi kalau ternyata fenomena ini adalah kemungkinan yang kedua, ada maksud tertentu, kan sekarang begitu ya, menabrakkan diri atau pura-pura ketabrak, pura-pura kegilas kakinya, lalu kemudian dikejar-kejar, minta ganti rugi, dan itu kan sudah menjadi modus ya, menjadi modus. Nah, saya melihat itu dari sisi peristiwanya, kejadiannya, memang ini masalah sosial kita ya, masalah sosial kita. Ketika seseorang itu sudah mentok gitu, kebutuhan yang terus ada. Anak sekolah, kehidupan hidup harus terus berlanjut, kebutuhan semakin mahal, pekerjaan semakin sulit, terus kemudian PHK di mana-mana, pajak makin naik, pajak sekarang kan makin naik ya, terus BBM naik, otomatis kemudian akan menaikkan juga harga-harga bahan baku. Maka ini yang menjadikan orang-orang yang mungkin yang sudah punya pekerjaan pun pasti akan tertekan kehidupannya, apalagi ya mungkin ibu ini yang mungkin ya kalau tadi kemungkinan yang kedua nggak punya pekerjaan, misalkan suaminya entah kemana dan lain sebagainya, mungkin dia mentok gitu, gimana caranya cari duit, akhirnya dia mencari cara yang instan dengan merugikan orang lain ya, misalkan pura-pura ketabrak, pura-pura terlindas, lalu kemudian minta ganti rugi. Itu kan modus-modus yang banyak terjadi di Bandung, di Jogja, di Jakarta, kota-kota besar itu banyak terjadi. Ini secara individu ini jelas ini salah dan ini fenomena sosial. Nah, maka kalau kita sudah melihat ini adalah fenomena sosial, karena permasalahan ini kan bukan hanya ibu-ibu. Di Bandung itu ada orang yang di tengah jalan ya, seperti semacam Pak Ogah gitu,
yang ada tempat viral juga ya beberapa bulan yang lalu, sama yang seperti itu. Ya modusnya sama. Ya pura-pura kelindas kakinya, lalu dia minta ganti rugi. Lo karena viral, ternyata di komen juga ada orang yang mengalami peristiwa yang sama dan orang yang sama. Oh gitu ya, orangnya sama gitu. Dan ternyata ini kan indikasinya adalah modus gitu, modus. Ini kan kenapa sih orang-orang sampai mau melakukan itu untuk sekedar mendapatkan duit gitu. Dan kadang-kadang duit berapa sih yang dia tuntut ternyata nggak besar juga. Ya mungkin dia cuma minta 200.000, 300.000, 400.000 yang mungkin itu habis 2-3 hari atau seminggu gitu. Ya mungkin dia bakal mikir lagi gimana caranya nyari duit berikutnya. Kan kita bisa bayangkan fenomena sosial ini adalah karena tekanan ekonomi yang luar biasa, kesulitan ekonomi yang luar biasa. Domino efek ya. Efek domino. Betul. Ya tadi ya pekerjaan sulit, sekalipun dapat pekerjaan nggak nutup, ya kebutuhan semakin naik, pajak itu semakin mencekik, BBM semakin naik, akhirnya harga-harga barang semakin sulit gitu. Ya. Dan ini yang terjadi ya. Bayangkan aja sekarang beras aja 1 kilo ya, itu kan udah di kisaran 15.000. Padahal saya masih ingat dulu ya, bukan nggak dulu juga sih, 2021, 22 itu kan beras itu masih 9.000, masih 10.000 ya, gitu. Saya juga sama. Mau beras yang agak bagus ya 11.500 gitu. Sekarang mau beras yang bagus itu 18.000 gitu. Ya betul. Beras yang biasa aja udah 15.000. Coba bisa dibayangkan ya daya beli masyarakat khusus untuk yang ekonomi menengah ke bawah ya. Bahkan kemudian pejabat aja ada yang bagi-bagi duit ya, itu orang siap mengantri berjam-jam ya. Ada caleg mau bagi-bagi duit ya, cuma 25.000 ya di Kabupaten Bandung itu. Antriannya begitu luar biasa ya. Nah, itu uang pajak kita juga yang dikasih. Seringkali begitu. Nah, ini kita harus lihatnya sebagai fenomena sosial. Jika kemungkinan yang kedua, karena memang kalau ini betul kasusnya adalah modus, saya yakin bukan hanya ibu itu. Begitu banyak orang-orang yang seperti itu juga. Bahkan banyak kan bisa jadi ibunya juga terinspirasi dari orang lain. Karena ada modus begini, oke juga nih. Coba testing gitu. Ya intinya kita nggak boleh ngejudge langsung perilaku tersebut. Oke, mungkin secara personal itu salah ya. Hal yang dilakukan ibu salah. Tapi kita harus lihat juga latar belakang kenapa ibu bisa melakukan itu. Kenapa tuntutan ekonomi seperti apa yang ibu itu rasakan gitu. Ya. Kayak gitu. Dan satu hal lagi nih yang ini harusnya menjadi kesadaran kita semua ya. Di lampu merah ya, yang di Bandung, misalkan di Bandung aja, termasuk di pusat kota atau di kota-kota besar itu kan masih banyak pengamen. Bahkan saya suka risih ya ketika ada yang mau nyapu kaca mobil, karena itu bergaris itu ke mobil itu. Saya kadang-kadang ketika mau nyapu itu saya langsung klakson. Enggak pak. Karena saya khawatir bergeser bergores itu ke mobil. Itu fenomena, bayangkan kita jadi khawatir gitu. Jadi untuk sekedar nunggu lampu merah aja kita khawatir gitu, deg-degan gitu. Belum lagi peminta-minta dan lain sebagainya. Pertanyaannya ini dinas sosial kemana? Nah itu dia. Ngapain sih mereka itu gitu? Banyak tuh di jalan-jalan yang begitu. Bahkan kemudian di Bandung itu kan Kiara Condong, Antapani, itu kan, atau kalau Panjangan Soekarno-Hatta tuh ya, ada semuanya gitu. Masa gitu dinas sosial nggak melihat itu? Gitu. Maksudnya kita juga nggak bisa bilang dinas sosial nggak tahu, nggak mungkin. Nggak mungkin, mustahil nggak tahu. Orang setiap hari ada, kok pagi sampai pagi lagi ada gitu. Bahkan ada yang sampai orang-orang seperti itu tuh akrab sama pengendara jalan. Betul. Terkenal, gitu. Yang lebih parahnya lagi, ini sempat ada peristiwa di mana pengamen itu ngamen di angkot, lalu kemudian nggak di angkot itu penuh, nggak ada yang ngasih. Terus pengamen itu ngamuk. Ini dia ambil minuman, dia semprotin tuh ke angkot itu. Itu kan meresahkan itu, gitu. Dan orang yang diangkut mau ngapain? Iya betul. Ya, gitu. Tuh, bapak-bapak, ibu-ibu dinsos, kasihan kan penumpang angkot tuh, siram-siramin. Ya intinya gitu ya. Kita nggak bisa langsung ngejudge perilaku saudara-saudara kita di luar sana, karena kita tidak pernah tahu latar belakang apa yang mereka rasakan hingga nekat sampai melakukan hal itu. Artinya kan kalau nekat tuh dia udah nggak punya cara lain ya, Bang. Maksudnya nggak punya pilihan lain apa yang bisa dia lakukan. Nah, harusnya MBG itu diselenggarakan untuk orang-orang yang seperti ini. Dan beneran gratis harus gratis, betul. Ini kan MBG justru ke siswa sekolah dan yang nggak semuanya miskin, nggak semuanya butuh makan dari MBG gitu. Bisa jadi di rumahnya udah makan. Nggak sedikit juga kok banyak orang yang makan di rumah, bekal dari rumah supaya di sekolah nggak makan MBG. Iya betul. Bahkan banyak yang justru
makanan di rumah tuh lebih bergizi. Nah, itu. Bahkan ada data dari Chelios itu dalam 1 pekan itu MBG itu kerugiannya itu 1,7 triliun. Makanan yang dibuang berakhir jadi makanan busuk atau jadi pakan ternak. Kenapa nggak disubstitusi, diganti atau dipindahkan ke orang-orang yang betul membutuhkan? Ya terutama orang-orang seperti ini. Ya betul. Kalau mereka nggak punya kerja, nggak punya duit atau nggak punya mata pencaharian, paling nggak perut mereka kenyang di siang hari. Ya. Itu MBG saya rasa bakal banyak yang mendukung. Iya betul. Cuman mau gimana sekarang jadi lahan manfaat gitu, Bang. Oke, mungkin gitu aja Bang Reza untuk episode pertama ini. Mungkin sebenarnya banyak sih yang saya pengen tanya terkait video-video tadi, tapi kayaknya itu mungkin di luar aja. Next lah ya, oke. Demi durasi juga, ini Pak Produser juga udah gini-gini dari tadi, jadi ya nggak apa-apa. Kita sudahi dulu untuk episode pertama kali ini, dan mungkin kita akan membahas video-video viral lain di video Muslim Cross selanjutnya. Nah, teman-teman yang pengen diskusi, mungkin yang ngobrol-ngobrol, sangat terbuka di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, dan juga subscribe channel Bumi Tauhid Indonesia. Saya Erik Ibrahim, dan juga Rezaldi Harisman. Ya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.